khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Tahun 2017, Hizbut Tahrir Indonesia resmi dibubarkan negara. Namun pertanyaannya, apakah ideologi HTI ikut mati? Hari ini, di tengah ruang digital, gagasan khilafah masih hidup, tidak lagi membawa bendera HTI, tapi hadir dalam bentuk kajian, poster, podcast, hingga konten media sosial. Dan mulai 2 Januari 2026, semua itu tidak lagi hanya soal perbedaan pendapat, ia bisa menjadi tindak pidana. Perubahan besar dalam KUHP Indonesia akan memasuki era baru dengan diberlakukannya KUHP nasional. Salah satu pasal yang paling krusial adalah pasal 188. Pasal ini mengatur setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dapat dipidana penjara. Bukan hanya komunisme, tetapi juga setiap ideologi yang secara prinsip ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Posisi HTI dalam konteks ini, HTI tidak dibubarkan karena tindak pidana. HTI dibubarkan karena ideologinya dinilai bertentangan dengan Pancasila melalui Perpu Ormas 2017. Tujuan utama HTI adalah mengganti sistem negara Pancasila dengan sistem khilafah. Ini bukan tafsir, ini tercantum dalam dokumen, manifesto, dan narasi resmi organisasi mereka selama puluhan tahun. Selama ini, setelah HTI dibubarkan, negara hanya bisa membubarkan badan hukum, melarang atribut, menghentikan aktivitas organisasi, tapi tidak bisa mempidanakan individu yang tetap menyebarkan ideologi khilafah selama tidak terbukti makar atau kekerasan. Disinilah pasal 188 mengubah segalanya. Skenario konkret setelah 2026, jika seseorang menyelenggarakan kajian terbuka tentang khilafah, mengunggah konten yang mengajak publik mengganti sistem negara, menyebarkan materi ideologis yang secara eksplisit menolak Pancasila, maka ia tidak lagi hanya melanggar norma sosial, tetapi memenuhi unsur pidana pasal 188 KUHP. Status HTI sudah tidak ada, namun ideologinya kini berdiri sendiri sebagai objek hukum pidana. Pesan penting bagi publik. Pasal 188 tidak melarang berpikir, tidak melarang diskusi ilmiah. Yang dilarang adalah menyebarkan ideologi yang bertujuan mengganti dasar negara. Artinya, kajian akademik tetap sah, tapi propaganda ideologis kini memiliki konsekuensi hukum. HTI memang sudah bubar, tetapi pahamnya belum sepenuhnya hilang. Dan mulai 2026, negara tidak lagi hanya membubarkan organisasi. Negara akan menindak ideologinya. Karena dalam hukum baru Indonesia, yang dilarang bukan hanya gerakannya, tetapi juga gagasannya yang mengancam Pancasila.